warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Nurkholis Misbah, narasumber pada acara siang ini, para peserta semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah, Yai, ini pesertanya yang banyak dari guru-guru kecamatan Menganti. Semua ini Yai guru, gitu nggih? Tetapi Yai, semua guru ini saya tidak tahu apakah sejak awal mengajar di sekolah itu niat mengamalkan ilmu, atau karena lulus dari perguruan tinggi daripada nganggur gak ana kerjaan, lebih baik gak ana lowongan, Pak. Ini nanti Yai perlu untuk diberi wawasan, karena ini PR program daripada Pergunung. Guru-guru itu ada yang memang tulus ikhlas nawa itu awal memang menjadi guru, ada yang karena terpaksa ya. Nah, karena yang ikhlas, karena tulus, karena terpaksa ini, Nang Yai ini nanti minta untuk agar semuanya niatnya benar, caranya benar, sehingga betul-betul ilmunya bermanfaat. Itu Yai untuk nanti mohon. Yang kedua Yai, seluruh kepala sekolah Bapak guru ini, kalau siswanya sedikit Yai, gundah gulana Yai, susah Yai. Mintanya itu muridnya banyak itu Yai. Ngerti nggih? Nah, di Jonwangi ini Yai Nurkholis pondoknya sama dengan RT-nya Pak Nurkholis, menolak. Nah, ini nanti Yai minta ijazahnya ya. Ini nanti bagaimana sekolah ini semuanya disenangi wali murid, masyarakat, dan seterusnya. Dan yang ketiga Yai, tadi yang saya sampaikan, bagaimana guru ini tidak hanya mu'alim, tetapi juga mu'adib, juga mudaris, dan seperti guru-guru yang di pondok pesantren yang berhasil. Para bapak ibu guru sekalian, ini nanti Kiai Haji Nurkholis akan menyampaikan ngaji persarasian, karena beliau ini selain juga kiai, insya Allah juga intelektual, tidak ketinggalan zaman untuk di lembaga pendidikannya. Selain juga kitab-kitab kuning, kitab-kitab putih, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa intelektual, dan lain sebagainya, lengkaplah. Nah, ini nanti Yai akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri dan ustadzat yang sungguh sangat saya muliakan, dan saya tidak bisa menyebut dari MI mana, dari sanawiyah mana, dari aliyah mana, atau lembaga pendidikan yang lain. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami, utamanya pimpinan cabang Pergunung yang rawuh bersama dengan yang lain yang kami hormati, pimpinan Yayasan Riyadul Atfal
Baitul Awabin yayasannya. Nggih. Yayasan Baitul Awabin. Nggih, yang sangat saya hormati pimpinan MI Riyadhatul Atfal, yang juga sangat saya hormati, juga tidak lupa Yai Mulyadi yang tadi ketemu. Tadi sudah saya rencana dengan sopir, nanti kita pulang sewarga Yai Mulyadi, nanti insya Allah setelah dari sini saya sungkem ke sana, sowan ke sana. Tapi sudah ketemu dan saya sudah menyampaikan ingin sowan pada beliau tabarukan. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang kali ini kita diberikan anugerah yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hadir di satu majelis yang tampak sederhana sebenarnya, tapi hakikatnya sangat luar biasa, karena majelis ini diniati baik, dihadiri orang-orang yang baik, di tempat yang baik, dengan tujuan yang baik. Majelis-majelis seperti ini majelis yang barokah. Kalau dipakai berdoa, insya Allah dikabulkan. Maka kita baca surat Al-Fatihah. Fatihah ini kata guru saya, cek kosong. Tergantung sopo sing maca, tergantung karepe sing maca. Oke, jangan minta ijazah lagi. Dan Fatihah ini yang saya pakai ketika saya memulai merintis sebuah lembaga pendidikan dari titik paling bawah, dari seorang perantau yang makan 3 kali sehari tidak bisa tambang hutan, sampai menjadi miliarder pesantrennya. Kalau orangnya baca-baca sejak kemarin ya panjang. Ya Fatihah ya termasuk bersaing dengan para dukun-dukun di sana. Jadi saya dulu pernah jadi orang sakti. Ya, jadi orang sakti itu capek karena pasiennya banyak dan malam itu harus ngabsen pasien satu-satu. Apa? Katakan pasien itu 100 gitu. Terus namanya pasang satu-satu, malam bangun jam 2 ngabseni satu-satu dengan segala persoalannya. Capek. Terus waktu itu kan makan 3 hari tanpa utang, gak bisa. Usah kasih kaleng. Kalau ngasih uang, masukkan kaleng. Malam setelah saya ingatkan tak buka. Wah, urusan selesai gitu. Urusan ekonomi beres gitu. Wah, kok saya mimpi disuruh membalikan. Wah, saya nggak punya sepeda motor, punya sepeda mini. Kok ingin cari kamu ngasih berapa pada malam? Nah, setelah itu saya matur pada Allah. Ya Allah, capek. Tuh tak ngulang saja. Akhirnya kesaktian saya hilang. Padahal itu kalau ada orang perutnya besar di luar sana, sembuh. Hati saya dulu ya, jangan sekarang. Itu Fatihahnya luar biasa. Mari kita baca Fatihah. Pertama cara tinggiakan aku dua iya kita selain itu sungguh-sungguh bermohon moga-moga yang kamu semua diberikan usia yang panjang. Amin. Dan amal yang baik, rezeki yang luas dan barokah, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solehah, dunia yang thayyibah, yang belum bersuami segera dapat jodoh, yang istrinya satu moga-moga tetap satu. Amin. Jangan hanya mikir dua, karena kalau tidak punya kekuatan balik atas nama cinta itu sampai bisa tidur di hotel.
Karena yang satu mengharap itu di sana, yang satu mengharap itu di sana, akhirnya kaisan jangan tidur di lapangan. Al-hadiniyah wa ala kulli man nawayna as-salihah bi barakati wa bi sirri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah bulan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya, sahabat-sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya menyampaikan materi pokok. Yang pertama akan memiliki landasan spiritual yang kokoh. Saya menyampaikan dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu, atau kul in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apa saja yang kamu lahirkan, kamu sampaikan dengan kata-kata, dengan tulisan, atau kamu rahasiakan, yuhasibkum billah. Allah menghitung. Allah menghitung. Ini penting, harus kita tancapkan di dalam sanubari kita. Yang kedua, Allah dawuh, kalau ada dua orang berbicara, Allah yang ketiga. Kalau 3 orang berbicara, Allah yang keempat. Kalau ada orang berbicara 5 orang, Allah yang keenam. Wala adna min dzalika wala aksar illa huwa ma'ahum. Lebih sedikit atau lebih banyak, Dia Allah bersama dengan mereka. Ayat yang lain Allah dawuh, tidak ada sesuatu, termasuk tidak ada satu ayat yang kalian baca, wa matatlu minhu min Qur'anin, dan tidak ada satu amal yang kamu lakukan illa kunna alaikum syuhuda, kecuali aku menjadi saksi. Ini singka oleh lagi, ini kunci, ini pondasi rohani seseorang. Apalagi seorang guru harus memiliki pondasi yang kuat, yang tidak mudah goyah. Karena dari keyakinan inilah hal-hal yang kita lakukan, yang kecil sekalipun, akan menjadi sesuatu yang besar. Karena Allah itu ridho terhadap sesuatu bukan besar kecilnya, tapi seberapa jauh perbuatan itu dilandasi keyakinan yang sempurna. Ada seorang perampok yang tiap orang melewati itu mesti takut, karena hartanya pasti dirampas dan mungkin dicederai, sehingga perampok sangat menakutkan, sangat terkenal kekejamannya. Satu ketika perampok ini menemukan potongan ayat Al-Quran, diambil karena kotor, ditiup, kemudian dikasih minyak, kemudian disimpan di tempat yang tinggi. Itu menjadi penyebab perampok yang jahat itu menjadi seorang wali. Bayangkan kita setiap hari melakukan banyak hal, toh keuangan itu setiap hari sebenarnya kita lakukan. Cuma konsep wali dalam pikiran Pulau Panjenengan seringkali seperti film-film tasbihnya harus gede-gede, harus pakai sarung, harus jenggotnya harus panjang. Bisa jadi ahli itu orang biasa seperti Panjenengan.
biasa saja. Coba zaman toleh kanan jenengan itu punya wali. Gelar sarjana tok ora iso. Pasti di situ mungkin kalau sekolah itu sekolah besar oke, tapi sekolah yang berbasis agama, yang berbasis syariat, berbasis di situ diajarkan tentang agama, pasti di situ ada banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kepala sekolahnya Pak Nur ini? Paling enggak wali murid. Pak Nur atau mungkin salah satu gurunya yang tanpa dia sadari dia adalah kekasih Allah, kemudian karena itulah kemudian Allah menurunkan rahmat di sekolah ini, di Mengati ini, di Gresik ini dan seterusnya. Ini kok mana kabeh ini ngomongnya mau turu. Kalau senang jadi gini orangnya bercita-cita besar. Memang untuk menjadi orang besar itu satu harus punya good idea, ide yang besar. Orang yang punya ide besar itu, cita-cita besar itu orang yang percaya kepada Allah. Karena orang yang nggak punya apa-apa itu biasanya sudah mati, nggak punya harapan. Ini orang ini pasti lali kepada Allah. Yang kedua, good planning, punya rencana. Good execution, yang tidak bisa melaksanakan. Yang keempat, good evaluasi, memiliki kemampuan untuk mencoba terus muhasabah, mengevaluasi. Yang terakhir, good luck, keberuntungan. Dan saya senang di sini karena temanya besar, nasional. Ya, cuma mimbar nilai. Mimbar ini kok jadi nilai. Ya mimbar dewe MI. Ya tulat pal gitu ya. Apa tulisan nongan? Ya Allah, mimbar nilai. Oke, memang itu harus punya cita-cita besar. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, dari tema ini ada satu istilah guru, yang kedua ada istilah profesional. Apa-apa itu basisnya, konsepnya harus jelas. Kalau enggak, kita mau ke Surabaya itu keliru nang Gresik. Kita mau Nganjuk itu keliru nang Ngagung. Kan konsep awalnya tidak jelas, dan ini seringkali orang lupa. Misalnya dalam agama itu orang kaya itu konsepnya berbeda dengan orang kaya dalam persepsi umum. Orang kaya kan harus rumahnya bagus, duitnya banyak, mobilnya bagus gitu. Sehingga orang berlomba-lomba untuk disebut orang kaya dengan cara memperbaiki rumahnya walaupun utang. Mobilnya harus bagus, tapi kredit. Dong-dong mendadak omai disita. Karena salah konsep. Dan di dalam agama itu konsepnya lain salina angkas lima, walakin algina inna nafsi. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak duit. Orang kaya itu orang yang jiwanya kaya. Loh, kan begitu orang yang kaya itu tetap gak punya duit. Oh tidak, kalau orang sudah bisa menguasai jiwanya, seberapapun dia hidup sederhana akan merasa cukup. Karena apa? Karena sebenarnya Allah sudah memberikan rahmat yang tidak terhitung pada setiap kita semua. Cuma persoalannya yang pertama, hati kita tidak cukup bisa membaca nikmat itu. Yang kedua, kita sering membandingkan nikmat itu kepada orang lain. Sepeda motor kita bandingkan sepeda motor rekan kita, rumah kita bandingkan dengan dia. Ini yang menjadi masalah. Kemudian kita repot dalam ikhtiar kaya itu repot, salah jalan. Akhirnya ketika semua tercapai,
duitnya ada, rumahnya ada, mobilnya ada, merasa nggak cukup saja, tidak bisa bersyukur, tidak bisa berbahagia, malah semakin kepingin kaya, semakin medit, semakin sulit keluar duit. Aneh itu, orang yang korupsi itu dikira miskin, kaya semua. Tapi kadang-kadang kita nggak masuk akal, kenapa ya, sudah menteri, sudah jadi hakim agung, masih korupsi. Karuannya MI, guru MT. Ya guru MI itu paling gajinya langsung 15 juta tuh tiap bulan. Tuh, sama regani sama gaji jenengan soal diterima 750.000 yang 14 juta 250.000 enten ono ngene akhirat. Jadi sekarang tanya yang gagah itu, guru mana MI berapa gajinya? 15. Yang diberikan sekarang 750. Tapi saya percaya orang wong luar biasa yang melebihi setiap hari bergaul dengan pencari ilmu. Ayo, nggak ada orang yang luar bisa menurut Allah yang setiap hari terpancarkan oleh cahaya orang yang sedang mencari ilmu. Nah, setiap hari panjenengan berhadapan dengan para santri, para murid yang itu adalah pencari ilmu. Fahuwa fisabilillah hatta yarji. Terus dengan melayani mereka, membantu mereka, kadang-kadang benak-benik mereka, kadang-kadang nyureni mereka, kadang-kadang motong kuku mereka. Ayo, ini luar biasa bahasin. Mutasallahu sirah. Itu adalah orang yang alim. Ketika beliau mondok ngaji pada syekh banyak. Ketika dia alim, syekh-syekhnya dulu ngaji kepada beliau, kiai-kiai banyak ngaji pada beliau. Kiai ngaji itu kan biasanya di pesantren juga yang ngono niko, nek mandi kotor, room sumur dekat kamar mandi. Itu kiai-kiai itu ya aneh, kok mesti resik lambiku itu bareng aku. Dipikir jadi mereka itu adalah kiai, mungkin santri-santri pengen khidmat kepada kiai-kiai yang ngaji kepada bahasa, yang dulu gurunya bahasa. Ya santai saja. Tapi ternyata sekian tahun kemudian baru tahu, saya ngumbah nih kambing kiai-kiai ini bahasa sendiri kalau malam. Bahasa sendiri. Kenapa? Tawaduknya beliau kepada guru. Sehingga setiap pagi langitnya para kiai yang ngaji kepada bahasa ini pasti sing ngumbah bahasa. Itulah diantara pintu yang membuat beliau berkah luar biasa ilmunya. Kalau di dalam tulisan mungkin ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Ilah Sakandari, ada Syekh Mursi, ada Syekh Saljari, dan banyak kan. Dalam hal organisasi, bahasa itu sejajar dengan mereka. Nahdlatul Ulama itu organisasi, bukan organisasi mengantik toh. Dunia Indonesia itu Islamnya 50 terbesar di dunia. Dan yang membuat Indonesia sampai sekarang seperti ini antara lain, satu, Indonesia punya Nahdlatul Ulama, punya santri. Yang kedua punya Pancasila. Maka mereka ketika ini pengen menganjurkan Indonesia, ya Nahdlatul Ulamanya. Karena Nahdlatul Ulama tidak pernah mengajarkan melawan pemimpinnya, mencaci maki pemimpin kan. Kalau jenengan melihat medsos, wong NU kalau di Jokowi itu tidak mungkin. Enggak NU, sampah. Gak setuju boleh, kritik boleh, tapi tetap adab Nahdlatul Ulama. Yang kedua, orang itu tidak pernah mengajarkan kepada orang yang berbeda, karena perbedaan itu adalah takdir. Kita harus menghormati orang yang berbeda-beda itu. Ini, tapi lakunya Mbah Hasim koyok ngono iku terhadap gurunya yang kemudian menjadi santrinya. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu?
kalau ada anak nakal. Kalau ada anak nakal, jiwir disenaikan ini. Ada yang di rumahnya ada namanya anak nakal di rumahnya Ustaz-Ustazah? Ada. Yang Ustazah punya daftar namanya anak-anak yang mewakaf, ditempel di dindingnya. Kemudian malam hari ketika mujahadah menjenengan bacakan Fatihah satu persatu. Coba, bukan untung buat mereka, tapi untung buat panjenengan. Coba kalau mereka berubah, kata Rasulullah, ad-dalu 'alal khairi kafa'il. Kalau jenengan punya murid 10, kemudian mereka ikut apa yang panjenengan sampaikan, maka panjenengan dapat pahala seperti pahala dia. Sampai dia meninggal dunia, jenengan dapat kiriman pahala terus. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, jadi yang pertama guru, dalam konsep saya, setiap guru harus paham seperti yang disampaikan. Guru itu bahasanya bukan hanya mu'alim, tapi juga murabbi. Maka wali kelas di pondok saya tidak wali kelas, tapi murabbi. Orang yang punya kepedulian terhadap pertumbuhan tahap demi tahap santrinya, murabbi. Allah sendiri juga membahasakan sebagai Rabbil Alamin, karena dia tahu persis pertumbuhan hambanya. Demikian juga seorang guru harus tahu persis pertumbuhan hambanya. Sebenarnya ini bukan sebuah konsep yang aneh, karena di berbagai kitab yang biasa kita pelajari seperti Ta'lim atau konsep pendidikan Al-Ghazali sudah diajarkan. Yang kedua juga mu'adib, orang yang konsen terhadap adab, terhadap tata krama. Tentu apa yang kita harapkan tata krama kepada murid, ya kita lakukan sendiri. Yang kita harapkan kepada murid lebih dahulu kita lakukan. Belajar yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan semangat, bagaimana murid belajar. Kalau panjenengan bisa menumbuhkan semangat berbelajar, tugas panjenengan separuh sudah selesai. Maka sekolah bukan hanya ruang 6x6 atau 6x7, tapi seluruh areal ini harus menjadi bagian dari pendidikan di sekolah. Makanya tadi saya di kantornya, terus ini tutup dulu HP, ini tutup dulu HP, nonton putri dulu HP. Kadang-kadang siswa itu masuk ke sana akan melihat, kantor kepala sekolah saya, menimbulkan kebanggaan. Karena siswa di sini kan tidak diharapkan bermain di pengantin, tapi mainnya di nasional. Kantornya harus nasional. Ya setingkat Bank Mandiri lah. Ya, kantor gurunya juga begitu, harus setingkat ruang pertemuan di bank swasta itu. Jadi kalau tokonya video, nggak kantor kan hanya sekian tahun sekali dan itu. Jadi yang selanjutnya guru juga seorang mursyid. Ya, mursyid itu adalah, menurut paham saya, adalah orang yang memiliki pengetahuan kapasitas murid. Dan ini bisa dilakukan kalau guru profesional. Konsep profesional menurut saya bukan seperti profesional yang banyak diomongkan. Profesional menurut saya, menurut Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, beramalah man yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati
rabbihi ahada. Itu konsep profesional. Kalau kamu kepingin ketemu Allah, maka lakukan kebaikan dan jangan menyekutukan profesi dengan yang lain, sehingga apapun profesi kita profesional itu bukan hanya guru, bapak yang profesional, ibu yang profesional, pembantu yang profesional, petani profesional, apalagi pekerja profesional, karena dia bekerja lillahi ta'ala, bukan untuk gaji, bukan untuk peningkatan prestis, tapi lillahi ta'ala. Nah, gajinya gimana? Dia percaya Allah yuhasibkum, Allah akan itu. Kadang-kadang Allah mendistribusikan gaji itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kesuksesan terhadap anak-anaknya. Loh, banyak loh guru NI yang anaknya itu luar biasa. Bapaknya guru NI untuk cukup makan saja sudah, yang di luar itu udah ngeluh. Di tempat kami itu sering saya ketemu, aneh tuh, anaknya itu bisa ke luar negeri, anaknya 3 mondok kabeh. Padahal dari segi hitungan gaji, tetangga-tetangga pada mikir, kok bisa ya? Itu gajinya dilewatkan anak-anaknya. Pak Nurkhalisin gajinya banyak juga, tapi diberikan kepada anak-anaknya. Paling enggak anaknya kedokteran, sekarang sudah koas. Ya, bapaknya guru NI, tapi anaknya dokter. 2 anak putri bisa, yang lain juga. Yang kedua, anaknya juga punya ketaatan terhadap orang tua. Jadi profesional itu adalah lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala kelihatannya mudah. 1, lakukan segala sesuatu termasuk guru berdasarkan ilmu. Jenengan jadi guru sudah berdasarkan ilmu atau belum? Seberapa panjenengan terus belajar tentang keguruan ini? Seberapa panjenengan terus belajar untuk memahami siswa-siswa yang ada? Siswa, kalau guru ada siswa nakal, itu bencinya nggak ketulungan. Ada siswa yang meneng, sewenang. Padahal ada jenis siswa yang cara belajarnya dengan nakal. Kalau dia nggak ombreng itu nggak paham. Sehingga ketika jenengan seneni, siswa itu akan bertanya, lah yo aku itu paham, aku ngelungok nih, kenapa ya masih salah juga? Maka sekolah yang bagus itu sebenarnya sekolah yang sangat memperhatikan perbedaan individu. Tapi karena sekolah kita nggak mungkin seperti itu, bahkan tadi dikatakan kalau sekolah itu muridnya hanya 5 atau 6, itu gurunya susah. Karena urusannya urusan gaji. Tapi urusan pendidikan, murid 5 itu paling beruntung, karena bisa melihat satu demi satu muridnya, bisa melihat potensi yang tersimpan di dalamnya, melihat sesuatu itu dikerjakan dulu, baru nanti kalau kita sudah punya pengetahuan itu Allah nambah. Seperti ini juga saya pikir juga dari situ, dari kecil dulu kemudian menjadi besar. Jadi lillahi ta'ala itu harus dengan ilmu. Maka jangan mikir gaji, nanti akan dikasih oleh Allah. 1, ilmu nono, jadi gurumu itu ilmu nono yang sampai saat ini teori tentang keguruan itu cepatnya minta ampun. Belajarlah dari para guru-guru masa lampau yang dia mengajar bukan hanya harus hadir di dalam kelas. Dia ngajar itu bisa tidak hadir di dalam kelas. Dia ngajar bukan hanya dengan diamnya, bukan hanya dengan bicaranya, tapi juga dengan diamnya. Dia bisa mengajar dengan santunannya, tapi juga bisa mengajar dengan marahnya. Dia bisa mengajar waktu hidupnya, juga bisa mengajar pada saat matinya. Coba guru-guru di masa lampau, misalnya Al-Ghazali,
itu sudah lama sekian ratus tahun yang lalu. Kan seluruh pesantren itu sami'na wa ata'na membaca bukunya. Gimana seperti itu? Nah, kita berharap guru-guru seperti itu, maka landasi dengan ilmu. Yang kedua, kesungguhan, temenan. Kalau jenengan berangkat sholat jamnya jam 7, berangkat sebelum itu, berikan nilai tambahan. Allah tahu seragamnya dipakai seakan-akan sedang maju di medan pertempuran. Siapkan segala sesuatu, niati yang baik, sungguh-sungguh. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlasnya apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Li itu untuk, dalam bahasa Arab li itu untuk, sebab, karena. Di dalam bahasa Arab li, mana li itu untuk, sebab, karena. Aku mengajar untuk Allah. Aku bisa mengajar disebabkan oleh Allah. Jika bisa mengajar itu sudah min Arabi. Untuk, sebab, karena. Aku mengajar karena Allah. Itu yang dapat saya sampaikan untuk membuka. Barangkali nanti ada pertanyaan. Yang pertama tadi tentang konsep guru, yang kedua tentang konsep profesional. Moga-moga yang sekilas yang dapat saya sampaikan tadi menjadi bahan panjenengan untuk merenung lebih lanjut di rumahnya masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu dari pesantren. Sekaligus apa yang kami sampaikan tadi, kita sudah mendapatkan ijazah. Baik bagaimana lembaga kita menghadapi murid-murid kita. Nah, itulah ilmu dari pesantren. Kemudian juga lembaga kita harus punya visi misi, sudah disampaikan. Dan bagaimana kita menjadi guru yang lengkap sudah disampaikan. Kami tidak mengulas. Alhamdulillah seperti awal Yai Nur Khalis tadi, setengah jam tidak terasa menyampaikan materinya. Nah, monggo saat sekarang ini waktunya dialog untuk bertanya. Kami persilakan, saya atur untuk termin yang pertama, laki 2, perempuan 2. Kami persilakan. Mic-nya mohon untuk dibantu. Ngatur dulu Pak Nur Khalis, kemudian laki 1 lagi. Oke, Pak Skoros dulu ya. Perempuan 1 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, nama saya sama Nurholis Mansur. Ya, beliau Kiai saya, anak saya 2 di sana dan di sana pondok 2 bahasa juga. Banyak inspirasi dan ilhami pengalaman dari Pak Kiai, termasuk mengenai pendidikan ini. Alhamdulillah sedikit ada perubahan di tempat kami, terlebih termasuk Bapak Yayasan yang begitu eksplisit bagi kami. Pertanyaan kami Pak Yai, lembaga kami atau mungkin yang lain ini mayoritas adalah lembaga milik masyarakat. Nah, ketika di masyarakat itu kan macam-macam, sehingga tadi seperti yang disampaikan Pak Yai ada planning dan seperti tadi dan seterusnya. Ketika kita kepengen menuju lembaga yang profesional, saya lihat seperti Pak Yai itu pasti yang profesional, sampai sekarang pendaftarannya itu seperti lembaga negeri, bahkan jauh lebih awal. Desember sudah dimulai, ibadah tutup. Alasannya supaya punya kesempatan kalau milih itu tidak kerepotan di luar. Dokter negeri karena yang tidak kuat itu lebih dari 50%. Nah, kembali pada lembaga kita ini ada sebab problem menurut kami itu ketika lembaga
yayasan tapi yayasan masyarakat, sehingga ketika seperti beliau yayasan ini, ketika kami ada sebuah program yang menuju seperti Halo Pesantren, tapi ketika di masyarakat ini masih banyak kurang bisa menerima. Nah ini paling tidak solusi gimana untuk supaya lembaga ini, karena dulu itu pernah akan kita program seperti masih belum nyambung dengan yang lain itu ya, beberapa lembaga kita lihat yang sudah profesional ini akan menuju ke sana. Nah ini Mas tadi bagaimana ketika kita akan membuat program-program ini ternyata terhambat ya, sehingga kadang-kadang ya setback lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Romo Kiai Nurholis Ustaz. Perkenalkan, nama saya Sugito, saya dari Araten Baku Renamon, berdekatan dengan Pondok Panjenengan. Yang pertama, terima kasih atas ilmunya yang sudah disampaikan, banyak ilmu yang baru tentang bagaimana menangani lembaga. Yang perlu saya sampaikan, bagaimana meyakinkan guru-guru kami tentang suatu keikhlasan itu. Panjenengan matur gajinya guru itu 14 juta, yang terbayar di dunia 750. Itu kan butuh pemahaman yang kalau tidak yakin perjuangan itu kan mohon petunjuk itu. Nomor kali, saat ini lembaga apapun adalah krisis tentang sopan santun atau keteladanan atau karakter. Sekarang mohon saran panjenengan, apakah ukurannya siswa itu dikatakan karena prestasinya atau karena karakternya? Ukuran panjenengan ketika anak itu banyak anak yang pintar tapi akhlaknya tidak begitu bagus, kemudian ada yang anak tidak begitu pandai tapi adabnya begitu bagus, mohon itu pencerahannya. Terakhir ya, Tambah lagi. segala ngomong ketemu lembaga kami, kebetulan saya juga menangani MI, kebetulan saya juga kepala madrasah aliyah. Banyak dilema yang harus saya hadapi ketika di sisi lain saya harus lembaga kami disukai oleh banyak orang, di sisi lain kami harus menanamkan karakter. Masyarakat sekarang tidak melihat itu adalah karakternya bagus, yang penting prestasinya baik, kegiatan apa saja. Mohon saran panjenengan bagaimana lembaga itu dicintai dan disenangi oleh masyarakat. Matur suwun ngapunten kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Rahmatul Amri dari SMP Al Azhar. Sebenarnya terima kasih Pak Yai Nurholis Ustaz atas ilmu yang telah diberikan, sungguh luar biasa. Tambah banyak ilmunya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaannya yang kedua dan di nomor 2. Di nomor 2 terkait dengan moral dan lain sebagainya, bagaimana penanganannya, dan mungkin jenengan Romayai nggak ada disuuk ya apa nih carane lari nakal jadi mboten nakal. Nih carane suwe ya napa ngoten. Ngoten mawon tambahan dari kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Guru MI Khairul Anam Gantang ya. Nama saya Bu Asfu Fatin. Orang-orang memanggil saya Bu As, tapi bukan Bu As ini. Saya lemah lembut. Ini tadi sudah mungkin hampir sama dengan teman, tapi saya kadung ngacung ini. Mengajar tadi kata Pak Yai itu ikhlas, sama artinya dengan guru mengajar dengan penuh dedikasi dan keprofesionalisme, mengajar dengan niat karena Allah. Nah, mengajar itu kan kita memberikan transfer ilmu kepada orang lain. Tapi zaman sekarang ini, zaman materialistik sekarang ini,
telah menghipnotis kita bahwa sesuatu itu harus dengan ada imbalan uang. Karena sesuatu itu nggak bisa jalan tanpa uang ini. Nah, ini pertanyaan saya, barangkali ada ijazah dari teman-teman guru supaya bisa mengajar dengan ikhlas tanpa harus mengharapkan uang. Ini penting ini supaya kita itu betul-betul ikhlas dan ibadah karena Allah. Dan itu tadi yang pertama. Yang kedua, ijazahnya bagaimana supaya kita mendapatkan murid yang banyak seperti tempatnya Kak Yai juga Pak Nurholis. Mohon maaf di sekolah saya ini kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu jumlahnya hanya 110 ya. 110 ini barangkali ada jurus-jurus yang jitu yang bisa disampaikan kepada kami. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tadi Pak Amri, bagaimana nyowo? Ya, terima kasih. Guru-guru yang hebat berani bertanya, paling nggak menyampaikan apa yang ada di hati dan kepalanya. Dan pertanyaannya mirip-mirip. Yang pertama tentang kelembagaan, yang kedua tentang kaitannya dengan siswa. Perlu kita ketahui, makanya konsep itu penting, pengetahuan dasar itu penting, bahwa orang yang berhasil itu sebagian besar ditentukan oleh karakter. Pinter itu nomor sekian. Karakter yang petarung, tidak mudah menyerah. Dan itu Al-Quran sudah memberikan isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Aku akan uji kalian. Pasti siapapun akan diuji oleh Allah. Diuji kalau sekolah ya sekolahnya, dan muridnya nakal-nakal, muridnya sedikit. Untuk apa? Agar aku tahu siapa yang mentalnya mental petarung, mujahid. Muridnya 100, saya punya MI di Nganjuk, muridnya 43 sampai sekarang, dan saya menikmatinya. 43, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalau ditambah pameri 100, aku punya 43. Jadi di Nganjuk, di daerah Suradadi, Barongga Utara, itu ada daerah Suradadi. Itu kita bina 43 40 sama nulang, terus guru teko ngulang gaji ini utuh. Ini yang pertama, itu keyakinan. Memang ini yang makanya iman itu bukan retorika. Iman itu fondasi kita. Itu harus pertama. Makanya tadi saya sampaikan tentang iman itu yang pertama. Karena dulu saya mendirikan sekolah dikira bukan pertama yang sekolah yang saya dirikan itu aliyah. Saya siap kursi itu 40, yang daftar 15. Setengah tahun kemudian tinggal 14. Tahun berikutnya 12. Apa gak ngeluh? Guru ya rata-rata guru, tapi guru di sini tentu tidak. Ya tentu ragu tuh. Sekolah bener apa orang? Masa tahun pertama terus kemudian tahun kedua terus saya kumpulkan guru itu. Pak, Bu, sampai ngajar seperti kelas itu penuh. Mulai jam 7 sampai jam 3. Wis ulangan. Engko nek genek murid ngulang bangku kosong, jin-jin itu ulangan. Memang ada jin-jin yang pengen belajar yo enak. Njaluk bangku kosong ngono nggih. Wis jin-jin tambah tak gaji normal wis. Tak gaji normal. Lu bayangkan. Kenapa? Saya yakin iman itu. Agar Allah tahu
aku ikut temenan ya Allah gitu loh. Ini yang paling penting. Aku ikut temen yang ngedek di sekolah, gak gedok-gedokan temen yang ngedek di pondok kan. Aku butuh duit itu temenan. Tak rewangi ro golek rosokan niku lho. Kali santri. Jek durung duwe napa-napa, pondasi setahun gak seterusne niku. Tak gewahi golek rosokan kali santri niku. Bukan untuk duit dari rosokan. Ngasak bukan duit untuk ngasak itu, tapi saya ingin menunjukkan kepada Allah, kula niku temenan, jaluk duit temen. Itu yang paling penting. Anak ide abdi dhoni, aku menurut prasangka hamba, engko nek keyakinan wis bener, akidah wis bener, setahun kok kiai ndi wae. Akidah itu sing paling pokok. Nek akidah rapo gak sarep apa-apa. Sampeyan mesti nek akidah kuat, jenengan akan bersama dengan akal jenengan. Akal iku hukume 1 tambah 1 loro. Nek jenengan gak duwe apa-apa, muridé 10, akal jenengan mesti stres. Yang kedua, bersama dengan nafsu panjenengan, impian pengen sekolah besar, jadi kepala sekolah yang top, dihargai sana, dihormati ke sana, ke nafsu. Sing telu bersama dengan setan. Maka harus pasti bersama dengan Allah. Wis masuk gak paham ben wis. Al-Ghazali mengajarkan ada satu teman yang tidak pernah berpisah kepada kamu kapan saja, saat sendiri, saat orang banyak. Dunia dan akhirat Allah tidak pernah berpisah. Tadi sudah saya sampaikan. Allah. Maka seringlah Allah, kita itu sering lupa kok. Sekarang malah Allah itu ganti kalau HP ya. Enek wong dari sini lunga kan ke Surabaya, tengah jalan HP-ne keri. Sejak kapan HP itu mengganti Gusti Allah itu? Sejak kapan? Tangi turu gurung raup. Ora bojone sing digerayai lan didemeki. Engko oleh HP. Enek TikTok po. Enek WhatsApp kaya wong penting. Masya Allah HP ini. Hati-hati akidahnya. Kalau sudah akidahnya benar, Allah itu ngatur muridnya. Lalu saya akidahnya belum benar, terus Allah nitip nih santri nih loh. Apa gak kacau toh? Nitipnya anak wong, terus nitipnya jenengan terus akidahnya kurang bener itu loh ya apa toh? Apa jenengan ya tega? Nah niki, kok nek wis akidahnya bener, engko duwite kanggo bangun ditata karo Allah. Nah, pertama ditata karo guru-guru sing tata, muridé ditata karo Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3. Jangan mengandalkan kata-kata untuk mendidik santrinya. Lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ketika kita sudah berlaku adil terhadap diri kita sendiri, kita tidak hanya ngopeni jenis wedak cek wajah itu so blowing. Yo openono atimu. Nek wis kaya ngono sampeyan itu ngadep murid plek. Masih meneng murid iku wis percaya. Karena ada kewibawaan, ada cahaya kebersihan hati. Iku saiki gak pate usum. Masa pelatihan guru profesional, yo teori sampai ngantuk sampai belenger, gak pate usum. Tapi di pesantren kaya ngoten niku usum. Kula niku sampai bingung nek mulih metu kok nggone omah niku bingung. Napa mbok arek voli, guru ngulang, arek latihan apa buyar kabeh. Ada latihan olahraga, basket, terus guru lagi awalan, buyar, perlu ngadeg kene pejabat lewat. Dari voli ini buyar, ngadeg kula riyen, basket iki yo opo ada iki. Jane kula mung mboten seneng kaya ngoten iku. Terus sapa sing ngulang kaya ngoten? Aku yo gak tau ngulang kaya ngoten. Tapi arek-arek iku kaya ngoten. Aku nyapu ngoten langsung roh kabeh nyapu sak pondok nyapu kabeh wis.
Masa awan, masa bumi kalau nyekel sapu krek-krek karo wah pengennya. Aku gak mulang kaya ngono, nek aku nyapu karepku tak sapu dhewe, ganjarane tak dhewe. Tapi arek-arek iku jadi ini ora sebab kata-kata. Dandanono awakmu sebagai seorang guru yang muadzib, yang murabi, yang musik. Iku diopeni. Iku dengan sendirinya cahaya kebersihan itu memancar. Jenengan sakit nguji murid niku dengan tinggali kalau jenengan datang seperti apa. Ojo nganti terus arek gak hormat terus jenengan sereni murid itu dengan ustaz harus begini, harus begini. Ya tonton dulu, lihat ke dalam. Yang terakhir tentang lembaga niku wow. Lembaga memang kalau bersama dengan orang lain itu memang sulit. Gitu, memang sulit. Saya pernah ngalami. Saya kan tinggal di Mojo dulu, pesantren. 1 kilo dari pondok itu. Saya mendirikan pesantren. Tapi minta masyarakat jangan damelkan pesantren kalau yang mulang. Didamelkan masyarakat. Tapi karena ada perbedaan visi, mikirnya kebantaran itu. Sementara masyarakat senajan NU, senajan banyak sarjananya kadang-kadang macam-macam. Akhirnya dicurigai macam-macam. Kalau setahun loh gak disapa wong sak kampung. Setahun wis melarat gak disapa wong pisan. Aduh. Wis nemen urip kula pokoke. Wis ya karuan sugih gak disapa wong tenang mawon. Oh sepeda ondal kan duwe. Omah kontrakan nggih. Namung sosoran 2,5 meter musuh 6 atau 7 meter. Niku mau bingung. Pindah teng Jonwangi nggawa iki lho sing bekas di Kenduren iku napa? Wakul. Kan teng Mojo niku tradisine wakul tiap maulid. Waduh. Dan niku teng Jonwangi nggawa wakul niku kira pirang namun niku tok oleh ke Jonwangi. Akhirnya kalau tinggal terus datang Jonwangi. Jonwangi berbeda, lebih sendiri, lebih bersama dengan keyakinan saya. Yayasan ini kulo dewe, anak-anak kulo, itu memang relatif. Tapi banyak yayasan besar juga yang berhasil, gitu. Misalnya YPM itu yayasan besar. Memang diantara kunci berhasil itu satu kecuali ulet, ulet, tahan banting, tidak mudah menyerah, optimisme, juga kemampuan berkomunikasi. Nah, kalau kita bersama dengan orang lain tentu kita tidak boleh koyok nyopir dewe, harus bisa berkomunikasi, menjelaskan pelan-pelan dan seterusnya. Yang lama kita jaga, kalau tidak ada gagasan baru kita jelaskan. Belum hari ini belum paham, harus besok. Itu resiko kalau bersama dengan orang lain, bersama dengan masyarakat. Harus kemampuan berkomunikasi tentu dengan sebuah kesabaran. Itu barangkali. Okay. Alhamdulillah. Cukup nggih. Terima kasih kita telah mendapatkan ilmu tadi materi. Yang kedua dari pertanyaan-pertanyaan bagaimana mensikapi sekolah yang muridnya sedikit, bagaimana mensikapi murid yang nakal, bagaimana lembaga yang bernaung di yayasan masyarakat tidak pribadi, semuanya sudah diuraikan oleh Pak Yai. Mudah-mudahan acara sarasehan atau kalakoh ngaji yang seperti ini mudah-mudahan dapat istiqomah Pak Nur Kolis dan teman-teman. Kita tidak boleh berhenti, tetapi kita harus ngaji-ngaji tadi, termasuk mudah-mudahan dengan kita sarasian ini iman kita bertambah kokoh, keyakinan kita bertambah mantap, perjuangan akhirat itu nanti akan ditingkatkan derajatnya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami sebagai pemandu sarasian ini, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.